Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Ali Reza Firoza melawan Jan Duda pada lanjutan FTX Crypto Cup pada hari keempat. Mari kita saksikan. Ini adalah round ketiga karena di round 1 dan 2 masing-masing pemain menang. Oke, mari kita saksikan pertandingannya. Dimulai dengan pion putih di D4 Queen Pawn opening dan dilanjutkan kuda ke F6. Terbentuklah pertahanan India dan dilanjutkan pion maju di C4, dijawab pion di E6 dan dilanjutkan kuda di C3 dan dijawab hitam dengan gajah ke B4. Dan di sini terbentuklah Nimzo Indian Defense. Pertandingan dilanjutkan putih dengan pion maju di E3, dijawab hitam dengan pion di C5 mengajak pertukaran. Di sini direspon putih dengan gajah ke D3 menolak pertukaran. Dan langsung saja hitam melakukan rokade pendek dan dijawab putih dengan kuda ke F3 sekaligus mempersiapkan untuk rokade pendek juga. Di sini hitam membalas dengan pion maju di D5 mengajak pertukaran kembali. Di sini putih langsung menerima di D5 dan dibalas pion makan di D5 juga, dilanjutkan pion makan dan kuda ke D7. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke D7 ke D2 dan dijawab hitam dengan kuda makan pion di C5. Pertandingan dilanjutkan gajah mundur di E2. Setelah diancam dengan kuda hitam, maka di sini dibalas dengan kuda ke E5. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di A3, ancaman pada gajah hitam, dan gajah mundur ke E7. Sebenarnya opsi makan kuda juga bagus karena akan melepas kaitan antara pion. Dan di sini setelah dipilih gajah mundur dilanjutkan putih rokade dan dijawab pion maju di A6. Pertandingan dilanjutkan dengan pion juga maju di H3, antisipasi kuda hitam yang berbahaya ketika menempati G4. Maka dari itu di sini hitam menjawabnya dengan pion maju di B6 sekaligus fianchetto gajah karena ini akan menyerang putih di sisi sayap kanan. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke D3 lurus dengan pion di file H. Maka dari itu hitam merespon dengan fianchetto gajah dan dijawab putih dengan kuda ke E2 untuk menempati titik penting yaitu G3. Di sini hitam menjawab dengan kuda ke E4, ancaman pada gajah hitam, dan direspon putih dengan gajah ke D4 mengajak pertukaran. Dan di sini direspon dengan kuda ke C5. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke C2 dan dijawab hitam dengan gajah ke F6, ancaman pada kuda putih, dan dilanjutkan benteng ke C1 mengamankan file C dan dijawab hitam dengan G6 dan dilanjutkan gajah mundur di E1 melepas ancaman kuda dan dijawab hitam dengan menggeser benteng di E8. Sebenarnya di sini ada opsi yaitu dengan pion maju di B4 yang dilakukan putih untuk mengusir kuda. Selanjutnya setelah kuda makan dan dibalas makan dan kuda akan kabur dan kembali beradu, dimakan kembali dengan pion dan hitam menumpuk atau menaruh semua bentengnya di center dan setelah itu benteng beradu dan di sini posisi masih seimbang. Maka dari itu setelah pilihannya adalah dengan gajah mundur dan benteng hitam geser, maka pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di B4, ancaman pada kuda, kuda mundur di D7 dan dilanjutkan gajah makan kuda. Di sini kembali dimakan pion dan dijawab kuda ke C6, ancaman pada menteri, dan di sini direspon hitam dengan makan dan balik dimakan dengan benteng putih. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke E5, ancaman pada benteng, dan dijawab putih dengan benteng ke D6 mengancam menteri, dan dijawab menteri ke E7 dan di
pion dimakan di B6. Kuda ancam kembali, benteng ke C6, ancam balik, kuda kembali, dan benteng mundur di C2. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke D8, ancaman pada menteri. Di sini menteri menghindar di B1 dan dilanjutkan kuda ke F3. Langkah menarik yang dilakukan oleh hitam, dan di sini apakah yang dijawab oleh putih adalah dengan menggeser raja. Karena apa? Jika pilihannya adalah memakan kuda, maka akan dibalas dengan dimakan pion, ancaman pada kuda hitam. Dan di sini kuda akan menghindar dan kuda kembali diancam dengan gajah. Dan misal dilanjutkan dengan benteng geser di D2, maka menteri akan ke G5, skak ya. Dan di sini akan ada satu langkah atau dua langkah yang membuat putih mati dalam skak mat. Mungkin dimulai dengan raja geser setelah disekak, dan di sini langsung saja skak. Kuda terpin oleh gajah. Maka dari itu pilihannya adalah setelah raja geser, maka menteri juga geser di D7 sekaligus untuk mengancam pion jika nanti kuda dimakan. Setelah itu putih merespon dengan gajah ke C3 dan dilanjutkan saling makan dan dimakan kembali dengan kuda, dan dilanjutkan menteri ke F5. Sekali lagi kuda tidak dihiraukan oleh putih, karena apa? Jika pion makan kuda, maka pion akan di sini nanti akan terjadi langkah bolak-balik yang membuat remis. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke D1 mengajak pertukaran, dan di sini ditolak hitam melainkan menggeser kudanya di E5 dan dilanjutkan benteng ke D2 bertumbuk dan makan jajab oleh putih hitam, dan dilanjutkan dimakan kembali putih dan dijawab kuda ke C4, ancaman pada benteng. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke A2 dan hitam menjawab dengan menteri ke E6, ngepin benteng dengan kuda ketika nanti kuda bergerak kemanapun ya. Maka dari itu pertandingan dilanjutkan kuda ke E2 dan dijawab kuda di E5 dan dilanjutkan kuda ke D4, ancaman pada menteri. Di sini menteri maju ke D5 dan dijawab benteng ke C2 dan dilanjutkan kuda ke D3 dan dijawab putih dengan raja geser G1, karena jika menteri geser di titik-titik ini maka nanti ancamannya adalah pion di F2. Maka dari itu raja mendekat dan dilanjutkan benteng ke E5 dan dilanjutkan menteri ke B3 mengajak pertukaran dan mengakhiri pertandingan untuk endgame. Dan di sini ditolak dan benteng kembali mengancam di C6 dan dilanjutkan menteri ke D8 dan dijawab putih dengan menteri ke C2. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke G5, dijawab putih dengan makan pion, dan di sini putih sangat unggul sekali dengan dua pionnya yang bebas ini. Pertandingan dilanjutkan dengan raja ke G7 dan dijawab putih dengan menteri ke E2. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di H5 dan dijawab putih dengan benteng ke C6. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke E7 dan pion maju. Persiapan menjadi perwira. Di sini hitam mencoba mengantisipasi dengan A7, ancaman pada pion, dan di sini dilindungi dengan benteng. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke F6 dan dijawab pion maju di F3. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke E5 dan dijawab putih dengan pion makan pion di E4 dan dilanjutkan menteri ke H4. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke C6 mengajak pertukaran, dan di sini wajib diterima hitam dan kembali dimakan pion. Dan pion ini sangat kuat setelah dapat backingan dari benteng. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke C7 mencoba menahan dan benteng maju di C4 mengamankan pion dan sekaligus persiapan maju pion di sayap kiri. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke F6 dan dijawab putih dengan menteri ke C2, raja geser di H7 dan dilanjutkan
menteri ke C3 cek pertukaran dan dijawab hitam dengan menteri ke D6 dan dilanjutkan pion maju di E5. Menteri turun skak dan raja kabur di H2 dan dilanjutkan raja ke H6. Dan setelah langkah pion maju dijawab dengan pion maju, menteri maju di D4 dan di sini hitam menyerah. Karena jika aduan ini diterima, maka yang terjadi adalah pion jadi solid dan pion ini akan maju terus. Oke, terima kasih teman-teman. Pada pertandingan ini dimenangkan oleh putih. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Boleh di subscribe, share, dan komen. Terima kasih.